Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode kali ini kita kembali bertemu di podcast bersama tokoh. Dan tokoh yang hadir kali ini ada di depan saya, Pak Muhammad Nasir, SSI ya. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam Pak Agus. Saya panggil Pak Nasir aja ya. Iya, Oke ya. Sebelum ngobrol lebih jauh dengan Pak Nasir, saya perkenalkan sedikit dulu. Nanti Pak Nasir lebih bisa menjelaskan lebih banyak ya. Pak Nasir adalah anggota DPRD Banyuasin. Periode tahun berapa nih Pak? 2019-2024. 2024 ya. Iya. Tapi kiper Pak Nasir bukan hanya di Banyuasin. Kipranya itu sudah terdengar sampai ke Musi Banyuasin ya. Amin, Dan insyaallah. juga sampai ke Palembang ya. Iya. Walaupun Pak Nasir sendiri masih relatif muda ya. Oke. Dan kemudian Pak Nasir juga dari fraksi Partai Golkar ya. Partai Golkar. Oke. Ya, Untuk kiprah di DPRD Banyuasin mungkin bisa Pak Nasir ceritakan sedikit sambil kita ngobrol lebih jauh nanti Pak ya. Silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak Agus Siap. atas waktunya. Jadi tadi Pak Agus sudah sampaikan nama saya Muhammad Nasir, sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari fraksi Partai Golkar. Alhamdulillah saya dilantik pada bulan September 2019 yang lalu dan kita saat ini dipercaya menjadi salah satu anggota Banggar Ya. Badan Anggaran yang sehari-harinya di Komisi 4, yaitu Komisi Pendidikan, Kesehatan dan Sosial di DPRD Kabupaten Banyuasin. Oke ya. Oke, dengan begitu banyak kesibukan ya, bagaimana mengatur irama nanti? Mengatur irama sekarang Pak ya. Kan Pak Nasir juga saya dengar juga sering turun ke lapangan ini menemui konstituennya. Iya. Jadi sebagaimana tugas kita sebagai anggota dewan, bahwasanya kita selain fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan tentu kita juga penyusunan perda, ya kan, sebagai anggota dewan. Nah tentunya pada saat kita ingin menyusun anggaran, kita harus melihat situasi apa sebenarnya yang menjadi masalah di masyarakat. Karena kalau kita tidak memahami yang dirasakan oleh masyarakat, itu kita tidak objektif akhirnya nanti. Kalau kita tidak turun ke lapangan. Nah, untuk itu maka kita harus turun ke lapangan, kita harus melihat, menjemput bola apa sebenarnya yang jadi aspirasi masyarakat di bawah. Keren sekali ya. Ternyata seorang Pak Nasir itu untuk mencari suara dari masyarakat dan aspirasi itu langsung terjun ke lapangan ya. Harus turun ke Mungkin bawah. salah satu contohnya bisa disebutkan Pak Nasir dari temuan di lapangan hingga dibawa ke Banggar. Jadi sebagai anggota dewan tentu kita punya wewenang untuk menyusun anggaran yang dijadikan peraturan daerah APBD. Nah, pada saat kita ke lapangan sebagai contoh ini, saya punya dapil di Dapil 6 yaitu Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Talangklapo. Nah, kita memahami ada beberapa desa yang di Kecamatan Tanjung Lago itu yang memang betul-betul belum tersentuh pembangunan. Pak Agus bayangkan dari tahun 1945 negara kita Indonesia merdeka sampai saat ini mereka belum tersentuh pembangunan. Belum tersentuh. Belum tersentuh pembangunan. Inilah artinya yang harus kita turun ke bawah, harus jemput bola untuk kita segera lakukan pembangunan di sana. Kalau kita tidak turun tidak akan tahu. Dan setelah Pak Nasir turun ke lapangan, dibangun itu jalan. Alhamdulillah kita bangun melalui dana aspirasi kita. Wah, ini luar biasa Iya. sekali ini ya. Jadi begitu berterima kasihnya ya. Insya Allah. Warga Tanjung Lago tadi Pak ya. Warga Tanjung Lago, kita ada 4 desa yang kita concern kemarin itu. Yang pertama adalah desa Sebali, memang agak jauh mereka. Kita harus menyeberang melalui Sepit dan juga perlu perjalanan panjang. Yang kedua Kuala Puntian. Kuala Puntian itu walaupun dia tidak perairan tapi medan perjalanan menuju ke sana itu Masya Allah luar biasa panjang dan jalannya rusak. Selain pembangunan jalan apa lagi waktu itu Pak? Yang diperjuangkan Pak Nasir dan timnya? Kalau kita memang fokus di jalan sementara ini Pak, walaupun ada sebagian juga kita bangun masjid dan lapangan-lapangan buat anak-anak olahraga. Oh, tahun kapan itu pembangunan jalan Pak? Kalau kemarin 2020-2021. Dan itu pakai APBD Banyuasin Pak ya? APBD Banyuasin. Oke. Ya, APBD Banyuasin. Kemudian selain itu temuan apa aspirasi di lapangan yang lain? Mungkin ada keluhan apa mungkin yang unik-unik yang ditemukan Pak Nasir? Jadi kalau untuk ketahanan pangan sekarang ini yang menjadi masalah rakyat kita sebagai petani itu adalah terkait subsidi pupuk.
Pak Subsidi Agus. pupuk ini Subsidi keren ini. pupuk, iya. Karena makin lama pemerintah negara kita ini makin menurunkan alokasi atau kuota subsidi pupuk terhadap petani yang ada di kita ini. Itu, Padahal Pak Agus. pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat memperjuangkan ya untuk swasembada pangan ya. Iya, suasana pangan. Oh, tapi bagaimana bisa seiring Bisa, sejalan? betul. Bagaimana bisa terrealisasi kalau ini menjadi hambatan atau masalah. Dan gitu. sudah sampai tahap mana nih Pak perjuangan biar pupuk ini dengan mudah didapatkan masyarakat sana Pak? Jadi sampai saat ini kita sampaikan dengan teman-teman yang ada di Dinas Pertanian Provinsi, kalau bisa diupayakan ya kalau memang ada pinjaman ya kita usahakan pinjaman tapi dengan bunga yang lunak gitu kan. Oke. Itu. Sambil jalan boleh disebut daerah konstituen Pak Nasir apa ini Pak? Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Talang Kelapo Kabupaten Banyuasin. Dan untuk turun ke konstituen ada rutinitas waktunya mungkin Pak Nasir bersama teman-teman? Kita paling tidak dalam 1 bulan itu minimal 2 kali sampai 3 kali. Walaupun daerah medannya berat Pak ya? Ya, kalau medannya berat itu kan kalau kita sudah biasa nggak berat lagi. Tapi tentu masyarakat berterima kasih Pak ya. Ternyata wakil rakyat yang dicoblos, yang duduk di legislatif itu turun ya. Iya, Bisa menyambung suara masyarakat ya. Betul, ya. Oke. Insya Allah Pak Agus. Oke. Selain itu Pak, selain masalah pupuk, masalah yang lain, misalnya minyak goreng, jadi pantauan itu di daerah konstituen Pak? Kalau minyak goreng ini kan sudah menjadi isu nasional ya Pak Agus ya. Saya pikir menyentuh ya, sedikit lah mungkin masyarakat desa apa kesulitan atau gimana? ya memang mereka juga mengalami kesulitan minyak goreng. Jadi begini, masalah minyak goreng ini kan sebenarnya kami dari Kabupaten Banyuasin itu kan merasa miris sebenarnya. Kita kan sebagai penghasil kelapa sawit terbesar. Iya. Di Banyuasin itu terbesar. Katakanlah Muba nomor 1, nomor 2 Banyuasin untuk di wilayah Sumatera Selatan. Nah, sedangkan di Sumatera sendiri, Sumatera Selatan ini penghasil kelapa sawit terbesar ketiga. Yang pertama Medan, kedua Pekanbaru, ketiga Sumatera Selatan. Dan salah satunya di Banyuasin ya. Salah satunya di Banyuasin. Nah, ini kan artinya sebenarnya menjadi catatan ya kenapa ya disesalkan gitu. ya. Kita penghasil kelapa sawit, lumbung kelapa sawit, tapi masyarakat kita itu kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng yang mana produknya itu dari hasil kelapa sawit. Walaupun gitu. sudah isu nasional ya, mungkin ada suara dari Banyuasin karena daerah penghasil minyak goreng, daerah ini komoditi. Ada suara sedikit dari Pak Nasir mungkin. Ya, kami akan sampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini yang mengatur regulasi terkait dengan peredaran produk-produk kita dalam negeri ini, terutama produk sumber daya alam yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Marilah kita kelola dengan baik lah. Iya, jangan sampai kita salah tata kelola ini. Makanya kalau ini salah tata kelola, dampaknya kan kepada masyarakat akhirnya. Yang dirugikan masyarakat. Marilah kita perbaiki tata kelola. Udah urun rembuk dengan Pemkab Banyuasin ini Pak? Untuk kalau Pemkab Banyuasin kemarin mereka melalui Dinas Koperindaknya melakukan operasi pasar, Pak Agus. Ya, kalau operasi pasar ini kan ini spontanitas, gitu kan. Ini kan tidak bisa kita harapkan untuk lebih banyak dan untuk jangka panjang. Iya, ini kan spontanitas. Artinya hanya beberapa hari gitu kan. Katakanlah ini nanti dapat jatah subsidi 2 kilo atau 3 kilo. Itu kan tidak sampai 1 bulan kan habis. Namun yang paling penting itu adalah tata kelola mereka yang di pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Gini kan gimana nih cara mengaturnya ini? Regulasinya gimana ini? Oke, keren sekali ya statement dari Pak Nasir ya. Walaupun dari daerah DPRD Banyuasin, tapi pemikirannya sudah sangat nasional. Insya Allah bagus ya. Sama-sama kita berjuang. Dan kemudian untuk penikmat lensa SN bahwa Pak Nasir ini adalah salah satu orang Muba ya? Ya, saya Orang asli putra daerah Muba, bapak dari Desa Karangringin, ibu asli dari Kota Palembang. Terdengar sayup-sayup sampai ke Palembang bahwa kiprah Pak Nasir ada letupan-letupan orang menginginkan, oh Pak Nasir mau turun jadi calon Bupati Muba tahun 2000 berapa Pak? 2024. 2024. Nah ini mumpung orangnya hadir di depan saya konfirmasi langsung. Ini benar nggak ini Pak Nasir? Ya. Jadi memang Pak Agus, saya kan dapat berita nih dari salah satu media nasional juga. Waktu itu kan kita masih ada kegiatan di Jakarta. Jadi informasi terkait dengan jalan di Musi Banyuasin rusak waktu itu kan, dan tampaknya rusaknya sangat parah gitu kan. Lalu saya koordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Pemda Muba. Saya bilang, tolong sampaikan kepada saya
berapa sebenarnya APBD yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Muba. Saya bilang. Saat itu mereka kirim, setelah saya baca APBD-nya sangat fantastis. 4,4 triliun pada saat 2021. Saya bilang dengan angka APBD 4,4 triliun ini, jika masih ada masalah terkait pembangunan jalan yang rusak dan lain-lain, itu ada masalah tata kelola. Oh gitu ya. Ada masalah tata kelola. Dan saat saya pelajari lagi, wah memang benar. Oh, kemudian ada saran tertentu dari Pak Nasir untuk hal ini walaupun beda wilayah Pak ya? Ada saran tertentu atau urun rembuk untuk urusan perbaikan jalan sesuai usulan masyarakat? Ya artinya begini, pada saat kita menyusun anggaran pendapatan belanja daerah yang mana dijadikan perda, APBD, itu kita harus melihat faktor pemerataan pembangunan. Oh gitu. Kalau Pak, menurut saya, dan menjadi skala prioritas. Nah, kalau yang tahun 2021 yang lalu yang saya perhatikan, mereka tidak ke sana. Oke. Ya. Gitu. Mungkin gara-gara statement ini orang jadi kepengen, wah ini cocok jadi calon bupati Muba. Nah kalau harapan ini gimana Pak Nasir menanggapinya ini? Walaupun baru lutupan kecil udah jadi bibit-bibit ini Pak. Orang menginginkan tokoh muda ya. Oh iya. Apa nih respon Pak Nasir? Jadi makanya saya bilang kebijakan politik tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel untuk pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat itu penting. Pak. Oke. Iya, kuncinya adalah di tata kelola keuangan. Oh, di tata kelola. Ya. Jika tata kelolaangan ini bagus, rapi, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, mudah-mudahan untuk pembangunan itu tidak ada masalah. Karena Muba itu kalau kita kalkulasikan, kita perbandingkan dengan APBD yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, mereka tertinggi. Tertinggi ya. Iya, kan kasihan sekali APBD tertinggi. Kami Banyuasin hanya 2,2, 2,3 triliun. Mereka 4,4, artinya hampir spontan 2 kali lipat dari APBD Banyuasin. Ini perhatian anak asli Muba Iya. untuk daerah asalnya. Untuk daerah asal. Iya. Di luar tugas dan wewenang saya sebagai anggota DPRD di Banyuasin. Tapi ini kan tujuannya bagus Pak ya. Iya. Untuk kepentingan masyarakat Untuk kepentingan Muba. masyarakat, Dan Pak. mungkin ini infrastruktur Pak ya. Untuk Infrastruktur. untuk memperlancar ini Pak ya. Apa Hasil bumi namanya? mungkin silakan Pak Nasir menjelaskan. Iya. Jadi yang masalah itu kan infrastruktur saat ini di Muba itu, terutama adalah masalah jalan gitu kan. Nah, jika kita transparan, akuntabel, skala prioritas, ini tidak ada masalah. Karena kita bisa alokasikan untuk belanja modal atau belanja pembangunannya dengan APBD sebesar 4,4 triliun itu 1,8 triliun bisa kita bangun. Oh gitu Pak ya. Asal tata kelola dan regulasinya dibuat bagus dan Iya. jelas Pak ya. Iya, 1,8 triliun dalam 1 tahun bisa kita bangun. Dan ternyata Pak Nasir selain aktif di legislatif, kemudian kiprahnya itu banyak turun ke lapangan, ternyata Pak Nasir juga orang bisnis. Ya, bisa diceritakan sedikit ini tentang bisnisnya ini. Pak Nasir, silakan Iya, Pak Nasir. terima kasih Pak Gus ya. Jadi saya kalau kegiatan bisnis itu artinya memang dari sejak SMA saya sudah kegiatan bisnis Pak Gus. Dari tahun 97 saya waktu itu kelas 2, kelas 3 SMA memang sudah ikut di kegiatan perusahaan pupuk, perusahaan perkebunan yang ada di Kota Palembang, wilayah bisnis di Muba dan Banyuasin Wah, waktu itu. keren ini ya, terus Ya. Pak ya. Lalu terakhir kita sekarang fokus mengurus bisnis sewa gedung yang mana di Geraha KM7 dan Geraha Bandara Insani itu alhamdulillah kita punya amanah untuk mengelola bisnis tersebut. Punya Pak Nasir ya, ini ya. alhamdulillah kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Dan itu mengelola- ngetop itu Pak, gedung itu Pak. Iya. Sampai tahun 2023 di bulan Januari Februari itu sudah ada yang Sudah ambil. full ya. Sudah Sudah full ada bu. Biasanya di hari-hari Sabtu Minggu Pak ya. Sabtu Minggu, bahkan di minggu ini Senin pun diambil. Wah, keren ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar bisnisnya Iya, Pak ya, Pak insya Nasir ya. Allah. Dan kemudian juga selain aktif di bisnis, Pak Nasir juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Iya, Nah, jadi ini boleh kalau- diceritakan dikit nih Pak ya. Kalau di organisasi kemasyarakatan, waktu saya aktif di mahasiswa dulu kan saya masuk HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan setelah selesai HMI artinya kita masuk di KAHMI. Di KAHMI saya pernah menjadi sekretaris KAHMI Kabupaten Banyuasin dan saat ini saya ya menjadi alumni HMI, masih juga di KAHMI Banyuasin, lalu di Ormas yang mendirikan Partai Golkar, saya aktif di SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Wah, yang ini mana banyak Partai ya. Golkar itu kan didirikan oleh 3 ormas. Heeh. Pertama itu SOKSI, kedua MKGR, ketiga Kosguru. Kami salah satu pendiri. Nah, ini Partai alumni Golkar. mana nih? Belum disebut tadi Pak. Alumni saya kebetulan kuliah di Universitas Sriwijaya, Fakultas MIPA, jurusan Matematika. Oh, satu alumni kita Pak ya. Satu alumni dengan Pak Agus ya. Pak Agus di teknik ya Pak ya? Teknik tambang ya Pak. Teknik tambang iya. Sama-sama alumni Unsri. Kemudian dengan begitu banyak kegiatannya selama dari masa kuliah sampai sekarang ya, bagaimana mengatur irama untuk tetap
fokus di legislatif atau di mana Pak ya? Ya, jadi memang kita harus pandai mengelola waktu ini. Yang pertama itu kita harus manfaatkan waktu yang senggang. Jangan sampai saat istirahat kita tidak istirahat dan ini akan berakibat terhadap kesehatan kita. Makanya saya juga aktif di sini, salah satu pengurus PBSI pusat. PBSI pusat. PBSI pusat. Sebagai apa nih Pak? Sebagai pembinaan komunitas. Wah keren. Jadi makanya kita beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ke teman-teman klub-klub yang ada di Kota Palembang maupun yang di luar Kota Palembang gitu. Oke. Di samping itu di sela-selanya Pak Nasir tetap cinta kampung halaman ya. Insya Allah. Musi Banyu Asin. Dan ini Allah. tadi belum dijawab secara jelas ini Pak ya. Keinginan masyarakat. Oh Pak Nasir gimana? Tolong calon Bupati Muba nanti. Gimana nih Pak? Ya, jadi waktu kita turun ke lapangan kurang lebih 3-4 minggu yang lalu, kita kan tes water nih. Oh tes water, keren sampai ini. Nanti kita turun, tahu-tahu penolakan gitu kan? Penolakan. Nah, tapi alhamdulillah setelah kita turun ke lapangan, mereka rupanya menerima kita dengan lapang dada. Oh gitu ya. Memang saya tidak terlalu banyak kiprah di Muba, namun pada saat dulu saya 2009 saya juga pernah caleg di Muba. Caleg di Muba tapi masih belum beruntung, belum terpilih. Waktu 2009 saya caleg, 2010 itu ada banjir. Alhamdulillah saya bisa menarik perhatian dari Pertamina untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Muba. Waktu itu bantuan sembakonya 1,5 miliar rupiah. Mungkin disitulah momen Kita momen orang mengenal Pak Nasir. Insya Allah mungkin orang di situ salah Muba satu. yang walaupun tidak tinggal di Muba perhatiannya masih tinggi. Iya. Waktu itu ada banjir yang luar biasa besar sehingga masyarakat tidak bisa motong karet untuk menghasilkan kehidupan. Kita bantu waktu itu sembako, semua rumah kena bantu semua. Oh itu Pak ya? Dapat bantu semua. Waktu itu kita datangkan bantuan 7 truk. Oh 7 truk. 7 truk. Oh dengan pergaulan dan akses dari Pak Nasir bisa ini kan kebetulan membantu. teman-teman kita semua. Oh keren dari ini teman ya. waktu itu. Jadi waktu itu masih tes water Pak ya? Ya tes water. Bagaimana itu walaupun orang masyarakat minta mencalon kita lihat dulu kondisi. Kita lihat dulu kondisi bagus. Jangan memaksakan Jangan memaksakan diri ya. Iya. Tapi paling tidak sudah ada letupan-letupan Pak ya. Ya, nama Pak Nasir sering disebut Pak ya. Insya Allah. Nah, mungkin karena bantuan dari SN juga ini. Terima kasih Pak ya. Oke, kemudian saya minta komentar dikit agak di luar obrolan Pak ya. Itu barusan terjadi pelanggaran hukum di Muba Pak ya. Mungkin komentar Bapak sedikit saja Pak ya. Sebagai putra asli Muba ini Pak ya, boleh Pak? Jadi makanya saya bilang dengan kawan-kawan sebagai penyelenggara pemerintah, baik di Muba, di Banyuasin ataupun dimanapun lah ya. Kalau kita mendapat amanah sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, sebagai apalah itu namanya, kepala dinas dan lain-lain, marilah kita laksanakan, kita jalankan amanah itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gitu. Jangan sampai kita menjalankan amanah, tahu-tahu kita melanggar di sini, melanggar di sana, dan inilah yang akan menyebabkan kita terbentur dengan aturan hukum. Gitu, nah, jika Pak, kalau kita terbentur aturan hukum, artinya ada dampak hukum terhadap resiko hukum yang menimpa kita. Makanya harus hati-hati. Teman-teman kemarin pernah juga tanya, katanya apakah ini kekurangan supervisi atau pengawasan dari pemerintah pusat? Saya bilang tidak. Mengapa demikian? Karena regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan keuangan daerah itu sudah lengkap. Kalau kita mau berkaca, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 15 2004 tentang pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Saya bilang ini sudah lengkap. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Lalu di bawahnya ada Permendagri Nomor 13 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Ini kan sudah lengkap. Belum ada peraturan gubernurnya, peraturan bupatinya. Ini tidak ada masalah kalau regulasinya, tapi sekarang kan kita yang menjalankan amanah sebagai pemerintah daerah, sebagai wakil rakyat, ini yang penting. Amanah ini harus dijunjung. Tinggal aplikasi dan penerapannya. Karena regulasi dan perangkat hukumnya sudah ada semua. Lengkap, Pak Agus. Mungkin disayangkan ya, Sayangkan, apa yang lagi bergulir sekarang ya. Iya, inilah ketidakhati-hatian gitu kan. Makanya kita harus banyak diskusi gitu. Kalau kita melakukan kebijakan seperti dampaknya seperti apa? Kan mestinya seperti itu. Gitu. Dan Pak Nasir mengikuti ya kasus ini lagi berjalan ya? Iya, kita mengikuti. Menyayangkan ya. Menyayangkan, apalagi kan di Musi Banyu Asin ini
sudah berturut-turut nih. Dulu kan sebelum yang sekarang kan tahun sebelumnya juga hal yang sama gitu kan. Hal yang sama dan penegak hukumnya juga sama gitu kan. Menjadi pelajaran lah Pak ya? Menjadi pelajaran lah. Untuk kepala daerah berikutnya Pak ya? Kepala daerah berikutnya. Kita juga bukan hanya sampaikan untuk di Muba saja, tapi di semua daerah. Khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Itu. Selagi kita punya amanah, marilah kita jalankan amanah itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biar aman ya? Biar aman. Yang pertama Pak, kalau kita sudah menjalankan ketentuan undang-undang, pertama aman untuk kita, rakyat yang merasakan juga akan lebih sejahtera. Dan kalau begini kan masyarakat juga membaca berita setiap hari Pak ya. Oh ternyata terjadi seperti ini di pemerintahan. Iya, kasihan Pak ya. Kasihan. Artinya setelah ini terungkap, setelah ini terjadi, kan masyarakat jadi a priori nih. Iya. Udahlah kalian pejabat itu nanti gini. Nah ini kan akhirnya kita itu negatif kan. Negatif ya. Gitu. Nah menumbuhkan kepercayaan agak susah itu Pak ya. Iya. Dan mungkin ini ke depan ya, insya Allah ya. Iya, mesti berkomitmen Pak Agus. Jadi ya. pemimpin Muba ke depan itu harus menjalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya mereka jangan korupsi, mereka jangan gratifikasi. Siap ya. Iya. Ini statement dari Pak Nasir ya. Iya. Kita dukung semua ya, Iya. termasuk Lensa SN nih. Insya Allah bersama kita berjuang. Oke, sebelum menutup obrolan yang ini obrolannya keren sekali nih sama Pak Nasir. Tapi kita dibatasi waktu nih Pak ya. Iya. Mungkin ada statement atau pesan-pesan khusus dari Pak Nasir untuk anak muda di Banyuasin, Muba atau daerah Konstituen, silakan. Oke. Yang pertama kita akan sampaikan pesan kepada generasi milenial atau generasi Y saat ini. Marilah manfaatkan yang namanya teknologi digital ini secara maksimal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, marilah berorganisasi. Karena apa? Anak-anak muda sekarang nampaknya agak kurang hobi berorganisasi. Iya. Karena dengan berorganisasi nanti adik-adik dapat teman, dapat wawasan, dapat jaringan, sehingga pada saat nanti selesai di bangku kuliah, bangku sekolah, mereka tidak susah lagi. Sudah ada mentalnya. Sudah ada mental berdebat, mental berargumentasi dan jaringan yang sudah terbentuk. Oh keren ini Gitu. ya. Itu berdasarkan pengalaman Pak Nasir sendiri ya. Ini makanya kita sampaikan kepada Oke. adik-adik yang generasi milenial saat ini. Ya. Oke, penikmat Lensa SN, itu obrolan menarik kita dan hangat bersama Pak Nasir. Untuk selalu like, comment, share, dan subscribe penikmat Lensa SN kanal YouTube ini biar informasi-informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.